Halo semua, ketemu lagi nih sama Sarah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Oh iya, di zaman sekarang ini atau mungkin dari dulu nih ya, perasaan mencintai itu kan perasaan yang wajar ya, dan pasti kita alami nih. Kita pasti mencintai orang tua kita, keluarga kita, teman kita, sahabat, pasangan, atau mungkin ada banyak hal lain dan ada banyak orang lain yang kita sayangi. Tapi sayangnya nih, ada juga nih yang harus kita sayangi, tapi kita suka lupa untuk menyayangi hal tersebut. Ayo, ada yang bisa nebak ke apa? Yap, bener banget, itu mencintai diri sendiri. Kadang kita terlalu fokus ya mencintai hal lain atau mencintai orang lain, tapi kita seringkali lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Padahal mencintai diri sendiri itu penting banget ya, karena kan yang menjalani hidup itu kan yang diri kita sendiri, jadi penting juga untuk kita mencintai diri kita sendiri. Oleh karena itu, hari ini aku mau bahas tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Jadi self-love itu apa sih? Terus bagaimana sih caranya biar self-love itu? Nah, hari ini kita bahas bareng-bareng ya. Oke, sebelum kita mulai bahas topiknya, kita ganti dulu ya backgroundnya. Nah, udah ganti nih backgroundnya, jadi kita langsung bahas aja tentang self-love ya. Self-love atau mencintai diri sendiri ini adalah perasaan percaya dan bangga atas kemampuan diri kita sendiri. Kalau menurut psikologis klinis untuk urban balance yang bernama Aimeda Ramos, beliau mengatakan self-love atau mencintai diri sendiri itu penting banget untuk kita bisa menikmati masa-masa indah dalam hidup kita. Nah, selain itu, self-love ini juga penting banget untuk kita bisa mempunyai rasa kepercayaan saat mengalami masa-masa buruk. Jadi nih, kalau misalnya kita dihadapkan dengan masalah atau kita lagi mengalami sesuatu yang buruk, self-love ini bisa membantu kita untuk memiliki kepercayaan. Jadi kayak, wah, aku yakin nih, pasti aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Aku yakin nih, aku pasti bisa melewati masa-masa buruk ini. Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk kita punya self-love agar kita bisa melewati hal-hal tersebut. Tapi sayangnya nih untuk self-love ini, untuk mencintai diri sendiri ini rasanya sulit banget ya. Karena kan kadang kita suka kurang percaya diri nih sama kemampuan diri kita. Jadi kayak kita suka mikir, aduh, yakin gak ya aku bisa ngelewatin ini? Yakin gak ya aku memiliki kemampuan ini? Ditambah lagi nih mungkin dari faktor eksternal ya, dari faktor masyarakat yang mungkin menganggap kalau kita memprioritaskan diri sendiri itu kita dianggap egois. Jadi kita kayak semakin takut kan, waduh nanti kalau aku mengutamakan diri sendiri aku dianggap egois di masyarakat. Nah, akhirnya nih kita jadi kurang untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi ada 4 tanda-tanda yang menunjukkan kalau kita masih kurang mencintai diri kita sendiri. Apa aja sih tanda-tandanya? Nah, yang pertama, kita sering mengalami insecure. Kepercayaan diri ini kan emang rasa yang penting banget ya harus kita miliki. Tapi kadang kita ini mengalami penurunan kepercayaan diri. Salah satunya penyebabnya karena insecure ini. Jadi kita nih kalau ngeliat orang kadang, wah gila nih, dia lebih baik nih dalam segala hal dari kita. Mungkin dia lebih keren, atau dia udah berhasil meraih prestasi-prestasi yang luar biasa. Akhirnya kita jadi insecure nih sama diri kita sendiri. Nah, insecure ini membuat kita jadi terjebak di perasaan cemas, malu, dan juga minder berkepanjangan. Akhirnya kita bukannya mencintai diri kita sendiri, kita juga jadinya malah merendahkan diri sendiri. Kita jadi rendah diri akhirnya. Nah, itu menunjukkan kalau kita masih kurang mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga memforsir diri kita. Jadi kan namanya manusia ya, kita pasti punya batas-batas kemampuannya sendiri, batas kekuatannya sendiri. Nah, kalau kita kurang mencintai diri kita sendiri, kita jadi memforsir nih. Jadi yang harusnya kemampuannya sampai segini, kita maksain, kita memforsir agar kita bisa mencapai kemampuan yang lebih baik jauh di atas. Atau misalnya kita waktunya kita istirahat nih, tapi kita berlebihan nih, kita melebihi batas waktu istirahat kita, akhirnya kita kelelahan, jadi sakit, jadi stres. Itu juga memforsir diri, jadi akhirnya kita kurang mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga, kita juga jadi sering merendahkan diri kita sendiri. Jadi merendahkan di sini ya, namanya manusia, kita kan pasti punya kekurangan, kita juga pasti sering melakukan kesalahan. Nah, kekurangan dan kesalahan yang kita alami ini, yang kita lakukan ini, membuat kita jadi merendahkan dan mengkritik diri kita sendiri. Jadi kayak, ih, kok gini ya? Kok aku begini ya? Kok aku begini ya? Akhirnya kita jadi sering mengkritik dan merendahkan diri kita sendiri. Nah, itu tentunya nggak bagus untuk kita, karena kita jadi kurang mencintai diri kita sendiri. Yang keempat, kita juga jadi meragukan diri kita sendiri nih. Meragukan di sini misalnya kita ingin meraih sesuatu. Mungkin kita misalnya mau masuk ke sekolah yang bagus, yang masih sekolah, atau yang udah kerja pengen nih raih
jabatan yang bagus atau mau kerja di perusahaan yang bagus. Nah, tapi kita tuh meragukan diri kita sendiri kayak, ya bisa nggak ya aku mencapai itu? Bisa nggak ya aku kan nggak pinter, atau mungkin aku kan nggak jago ini, nggak jago itu. Akhirnya itu jadi meragukan diri kita sendiri. Nah, kalau kita masih meragukan diri kita sendiri kayak gitu, itu tandanya kita masih kurang mencintai diri kita sendiri. Jadi itu tanda-tanda yang menunjukkan kalau kita masih kurang mencintai diri kita sendiri. Ayo ngaku, ada nggak nih di antara tanda-tanda tadi yang dialami? Kalau ada nih, salah satunya atau mungkin semuanya, itu menunjukkan kalau kita masih kurang mencintai diri kita sendiri. Nah, setelah tahu nih, oh ternyata aku masih kurang mencintai diri aku sendiri. Nah, selanjutnya langkahnya adalah kita harus memperbaiki nih. Caranya adalah yang pertama, kita harus fokus sama kemampuan kita. Jadi kita nggak usah mikirin nih, si ini jago di sini, ya udahlah biarin aja gitu kan. Karena kan kita juga pasti punya kemampuan sendiri. Terus yang kedua, kita juga harus menjadi diri kita sendiri. Jadi dalam hidup itu kita kan nggak harus, jadi hidup itu nggak hanya tentang berkompetisi dengan orang lain. Kita harus bisa mikirin, oh ya udah, aku emang inilah aku gitu. Jadi menjadi diri sendiri aja, jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang ketiga, kita juga harus sering self-talk atau kita bicara ke diri kita sendiri. Bicara ke diri kita sendiri itu bukan berarti yang kayak orang gila gitu ya, ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Jangan gitu juga ya, nanti dikira gila gitu kan. Nah, self-talk yang dimaksud di sini adalah kita harus sering bicara dan memberikan afirmasi atau sugesti yang positif ke diri kita sendiri. Jadi kita harus sering bilang nih ke diri sendiri, misalnya, aku pasti bisa, aku pasti sukses, aku pasti bisa berhasil, aku pasti bisa meraih mimpi aku pasti bisa mencapai keinginan aku. Nah, itu kita harus sering ngomong nih ke diri kita sendiri, ngasih sugesti, ngasih afirmasi yang positif. Kita juga harus berhenti nih membandingkan diri kita ke orang lain. Kadang kan ya, kalau kita ngeliat orang lain, ngeliat mungkin ke teman kita atau ke saudara kita, atau mungkin kita lihat di sosial media gitu kan, aduh dia seumuran sama aku tapi dia udah berhasil sukses, dia udah berhasil kerja di tempat yang bagus, dia udah berhasil beli rumah dan segala macam. Itu kan akhirnya kita jadi membandingkan diri sendiri ya. Atau kita ngeliat ada orang yang lebih muda dari kita, tapi kita menganggap, oh kok dia lebih muda dari aku tapi dia bisa lebih sukses dari aku. Itu kan akhirnya kita jadi membandingkan. Akhirnya tadi berhubungan juga sama insecure. Akhirnya kita jadi insecure. Kelima, jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Namanya manusia ya, kita pasti punya masa lalu yang gak semuanya selalu bagus. Pasti ada juga nih masa lalu yang kurang bagus yang terjadi. Nah, jadikan masa lalu yang kurang baik itu, jadikan sebagai pelajaran. Jadi misalnya, oh dulu aku gagal nih masuk di sini, oh dulu aku gagal nih meraih ini. Jadi kan itu pelajaran. Kayak kenapa sih kok aku bisa gagal? Kayaknya nih kita harus cari tahu nih, kayaknya aku kurang di sini nih, kayaknya aku kurang di sini, kayaknya aku salah di sini. Nah, jadikan itu pelajaran. Oke, jadi itu serba-serbi tentang self love atau mencintai diri kita sendiri. Jujur aku juga masih struggling ya, masih berusaha untuk mencintai diri kita sendiri. Tapi di lain sisi aku juga lagi struggling juga nih, lagi berusaha untuk bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Kalau aku pribadi, aku lagi berusaha untuk fokus sama kemampuan aku. Jadi aku lagi mencari tahu nih, oh iya nih aku jagonya di sini. Jadi aku mau fokus nih, gimana nih caranya biar kemampuan aku bisa meningkat jadi lebih baik. Terus aku juga berusaha, jadi kalau aku ngeliat orang lain yang lebih sukses, yang lebih baik gitu, mungkin rasa insecure itu masih ada, tapi aku berusaha untuk mikir, oh ya udah, ya dia kelebihannya di situ, ya oke, waktunya dia untuk shining, untuk bersinar, untuk sukses ya saat ini udah bisa gitu. Tapi ya aku lagi berusaha juga untuk menanamkan kayak dia aja bisa, berarti aku juga bisa dong. Terus aku juga lagi berusaha untuk mempelajari hal-hal yang baru. Jadi aku mau nunjukin, oh iya, aku bisa ningkatin kemampuan aku, tapi aku juga pengen bisa belajar hal baru, belajar hal yang baru. Jadi ilmu aku tuh bisa nambah, bisa berkembang, gak hanya stuck gitu. Kayak gini kan bikin video, aku juga jadi belajar cara ngedit gimana, belajar supaya cara ngomongnya bisa lebih baik gitu. Walaupun emang dalam prosesnya gak pernah gampang, kadang aku juga naik turun ya, kepercayaan dirinya, moodnya. Ya aku rasa kita semua juga pasti struggling akan hal itu. Tapi struggling atau berjuang gagal itu bukan berarti kita nggak bisa gitu. Kadang ya itu emang kita harus melalui proses itu, kita harus bisa melalui menjadikan itu pelajaran gitu. Ya, sebenarnya musuh terbesar kita itu diri kita sendiri gitu. Jadi ya
Mana nih caranya? Ayo kita lawan, ayo kita lawan, ayo. Ayo diri aku sayang banget nih sama diri aku sendiri gitu. Jadi ya, ayo sayangi aja gitu. Oke, jadi itu serba-serbi tentang mencintai diri kita sendiri. Nah, sekarang kita kembaliin lagi backgroundnya ke awal ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you banget ya udah nonton videonya. Semoga infonya bermanfaat. Dan jangan lupa nih untuk kita harus selalu mencintai diri kita sendiri. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye!